Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan penuh damai dan penuh keberkahan. Saat ini kita berada dalam momen yang sangat istimewa, saat energi semesta mengalir dengan begitu kuat, mengundang kita untuk menyelami kedalaman jiwa dan menemukan pencerahan yang sejati. Apapun yang sedang kalian alami, ingatlah bahwa kalian tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Hari ini, saya ingin mengundang kalian semua untuk meresapi pembacaan energi yang akan saya bagikan. Ini adalah pembacaan umum yang mungkin akan menemukan jalan menuju hati kalian, atau mungkin tidak. Setiap orang memiliki perjalanan yang unik, dan dalam perjalanan itu, kita semua dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, ambillah apa yang terasa bermanfaat untuk kalian, dan biarkan yang tidak relevan pergi begitu saja, seperti daun yang tertiup angin. Ingatlah, setiap energi yang datang adalah untuk mengarahkan kalian menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kalian dan semesta. Saya mengajak kalian untuk membuka hati dan pikiran, untuk merasakan energi yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan ini, kita sering terhubung dengan orang-orang dan situasi yang menguji kekuatan batin kita. Tapi, jangan khawatir, karena semesta selalu bekerja dalam cara yang penuh misteri, dan seringkali di balik setiap ujian terdapat pelajaran yang luar biasa bagi jiwa kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses penyembuhan dan transformasi yang lebih besar, yang membawa kita semakin dekat dengan tujuan tertinggi kita, yaitu kedamaian batin dan penerimaan diri yang penuh. Sekarang mari kita bersama-sama membuka pintu-pintu pemahaman dan menerima apa yang semesta ingin sampaikan kepada kita. Dalam waktu yang akan datang, ingatlah bahwa apa yang kita rasakan dan hadapi saat ini adalah cerminan dari perjalanan spiritual kita. Dan setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih bijaksana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kalian untuk membuka hati, melepaskan segala beban, dan menerima energi positif yang akan mengalir selama 7 hari ke depan. Jika kalian merasa bahwa pesan ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai simbol energi spiritual yang mengalir dalam hidup kalian. Angka 77 adalah angka yang penuh dengan pencerahan, mengingatkan kita bahwa kita sedang berada di jalur yang benar, dijaga dan dilindungi oleh semesta. Siapkah kalian untuk menyambut energi yang akan datang? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Bab 1. Prediksi energi untuk 7 hari ke depan. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, setiap pertemuan dan setiap perpisahan bukanlah sebuah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari takdir yang ditulis oleh semesta, dan setiap perasaan yang muncul di hati kita adalah isyarat dari alam semesta yang lebih besar, yang ingin menyampaikan pesan yang sering kali tersembunyi. Dalam 7 hari ke depan, energi yang mengelilingi hubungan Anda dengan seseorang yang terhubung dengan jiwa Anda akan semakin terasa kuat. Energi mereka, yang saat ini mungkin terbelenggu dalam kesedihan, merindukan pertemuan yang mungkin sudah lama tidak terjadi. Jiwa mereka merasakan kekosongan, dan meskipun kata-kata tidak terucap, rasa ingin bertemu kembali itu sangat dalam. Mereka mungkin merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka, dan itu adalah Anda. Semesta mengingatkan kita bahwa, terkadang, dalam keheningan yang terdalam, jiwa yang terpilih saling merasakan tanpa perlu berbicara. Meskipun jarak dan waktu mungkin menghalangi fisik, energi yang terhubung tetap kuat dan tidak terputus. Saat seseorang yang terhubung dengan Anda merasa kesedihan ini, percayalah bahwa perasaan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan dari semesta, memberi tanda bahwa ada ikatan spiritual yang belum selesai, sesuatu yang perlu ditemukan kembali atau diterima kembali. Bagi Anda yang merasakan hal ini, mungkin ada keinginan dalam hati untuk melanjutkan hubungan atau persahabatan yang pernah terjalin. Semesta membimbing kita untuk tidak takut pada perasaan yang datang, karena dalam perjalanan jiwa, tidak ada perpisahan yang sia-sia. Ada pesan yang ingin disampaikan, mungkin sebuah kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan ketika 2 jiwa saling bertemu kembali.
Jiwa yang terpilih selalu memiliki kemampuan untuk saling menemukan jalan pulang, meskipun terkadang perjalanan itu memerlukan waktu dan ruang. Tidak ada yang benar-benar hilang, saudaraku. Setiap hubungan, baik yang lama atau yang baru, memiliki makna yang lebih dalam. Dalam 7 hari ini, izinkan energi kasih sayang dan niat baik mengalir tanpa batas. Biarkan semesta bekerja dengan cara yang paling indah, membawa jiwa-jiwa yang terhubung ini kembali, jika memang sudah waktunya. Biarkan mereka yang merindukan Anda merasakan kedamaian melalui energi yang Anda kirimkan, meskipun itu hanya melalui doa dan harapan dalam hati. Jika Anda merasa terdorong untuk membuka pintu kembali bagi hubungan atau persahabatan yang pernah terjalin, dengarkanlah suara hati Anda. Jangan ragu untuk memberi ruang bagi kebaikan dan rekoneksi. Perasaan yang Anda miliki bukanlah kebetulan. Itu adalah energi semesta yang menggerakkan Anda untuk menyadari betapa berharganya hubungan yang telah atau sedang terbentuk. Ini adalah momen yang penuh dengan kekuatan spiritual, momen di mana jiwa Anda dan jiwa lain saling berinteraksi dalam aliran energi yang penuh makna. Tuhan dan semesta sedang bekerja untuk menyatukan kembali apa yang telah terpisah, dan kita hanya perlu membuka hati untuk menerima kebahagiaan yang akan datang. Jangan takut pada perasaan rindu atau keinginan untuk berhubungan lagi. Semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, di mana setiap perasaan membawa kita lebih dekat kepada tujuan sejati kita. Cinta, kedamaian, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Izinkan semesta menyapa Anda dengan cara yang penuh keindahan dalam 7 hari ke depan. Bab 2. Energi toksik dan keinginan untuk melepaskan. Jiwa terpilih. Ada momen dalam perjalanan hidup ini ketika jiwa kita berbicara lebih lantang daripada sebelumnya. Jiwa yang terpilih, seperti jiwa Anda, memiliki kepekaan yang mendalam terhadap energi di sekitarnya. Anda mampu merasakan ketika sesuatu yang tidak selaras dengan kedamaian batin Anda terus-menerus menguras kekuatan. Dalam 7 hari ke depan, Anda mungkin merasakan gelombang energi ini semakin kuat, seolah semesta memanggil Anda untuk melakukan sesuatu yang selama ini sulit dilakukan, melepaskan. Rasa muak dan kelelahan yang muncul adalah tanda dari semesta bahwa Anda telah cukup lama memikul beban energi negatif yang tidak lagi selaras dengan perjalanan jiwa Anda. Orang-orang yang membawa toksisitas ke dalam hidup Anda tidaklah sepenuhnya salah. Mereka mungkin berada dalam fase perjalanan mereka sendiri yang penuh dengan luka dan ketidakseimbangan. Namun, bukan tanggung jawab Anda untuk terus-menerus berada dalam energi yang menguras. Anda layak mendapatkan hubungan yang membawa kehangatan, kekuatan, dan ketenangan. Semesta mengingatkan bahwa keinginan untuk melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda mencintai diri sendiri cukup dalam untuk berkata cukup. Anda tidak harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan hanya karena takut melukai perasaan orang lain atau merasa bersalah. Memutuskan untuk menjaga energi Anda adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan spiritual Anda sendiri. Jiwa Anda sedang memanggil Anda untuk berani melangkah keluar dari lingkaran energi negatif. Tidak perlu merasa terburu-buru atau tergesa-gesa. Sebaliknya, biarkan semesta membimbing langkah Anda, satu demi satu. Awali dengan menyadari bahwa melepaskan adalah bagian dari penyembuhan. Dalam proses ini, mungkin ada rasa kehilangan, namun percayalah, itu akan digantikan oleh kelegaan dan kedamaian yang lebih besar. Jika ada hubungan yang menyakitkan dan terus-menerus menguras emosi Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini mendukung pertumbuhan jiwaku? Apakah aku merasa diberdayakan atau dilemahkan? Jawaban dari hati Anda akan menjadi kompas yang menuntun langkah Anda ke depan. Jangan takut untuk berkata jujur pada diri sendiri. Melepaskan bukan berarti Anda berhenti peduli. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda memahami bahwa tidak semua orang bisa berjalan bersamaan di jalan yang sama selamanya. Mereka yang benar-benar ditakdirkan untuk tetap bersama Anda akan menemukan cara untuk tumbuh bersama. Namun, mereka yang membawa lebih banyak luka daripada penyembuhan mungkin harus Anda lepaskan dengan cinta dan doa terbaik.
Bersikaplah lembut pada diri Anda selama proses ini. Berikan ruang untuk perasaan yang muncul, entah itu rasa sakit, kemarahan, atau bahkan kesedihan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai kebebasan batin. Anda tidak sendirian dalam langkah ini. Semesta berjalan bersama Anda, menghapus air mata Anda, dan menggantinya dengan keberanian yang baru. Dalam 7 hari ini, biarkan doa Anda menjadi pijakan. Katakan pada semesta, "Aku melepaskan semua energi negatif yang tidak lagi melayaniku. Aku membuka ruang untuk cinta, kedamaian, dan hubungan yang sejati. Semoga mereka yang tidak selaras dengan energiku menemukan jalan mereka sendiri menuju penyembuhan." Ini adalah waktu Anda untuk tumbuh, saudaraku. Jangan takut untuk melepaskan, karena di balik keberanian Anda, semesta telah menyiapkan tempat baru yang penuh cahaya untuk jiwa Anda. Anda layak untuk hidup dalam kebahagiaan, tanpa belenggu dari hubungan yang menguras. Kini saatnya melangkah menuju kebebasan. Bab 3. Manifestasi impian dan keinginan untuk keberhasilan semesta selalu bergerak dalam pola yang kadang sulit kita pahami. Tetapi energi yang mendekat kepada Anda saat ini membawa pesan penting. Sesuatu yang Anda idam-idamkan selama ini sedang menuju realisasi. Impian Anda, keinginan Anda, bahkan doa-doa yang Anda bisikkan di malam penuh harap, semuanya tidak pernah sia-sia. Semesta mendengar, dan kini waktunya tiba untuk Anda menerima pertanda bahwa keajaiban sedang bekerja di balik layar. Mungkin selama ini Anda merasa bahwa impian Anda terlalu besar atau terlalu jauh, namun percayalah, tidak ada keinginan yang terlalu besar bagi semesta. Bahkan keadilan yang Anda dambakan, entah itu pembalasan terhadap seseorang yang pernah mencoba meruntuhkan Anda, atau kebenaran yang selama ini terpendam, semua itu memiliki waktu dan jalannya sendiri untuk terungkap. Dalam 7 hari ke depan, Anda mungkin mulai melihat tanda-tanda kecil yang menegaskan bahwa semesta sedang bergerak ke arah Anda. Bayangkan momen itu. Sebuah mimpi yang selama ini Anda perjuangkan dengan penuh ketekunan akhirnya mulai menunjukkan hasil. Mungkin itu peluang baru, jawaban atas usaha tanpa lelah Anda, atau bahkan pembalasan yang selama ini Anda pikir tidak akan pernah datang. Namun ingatlah, semesta selalu mengajarkan bahwa keadilan sejati tidak memerlukan balas dendam dari hati yang dipenuhi amarah. Biarkan semuanya mengalir dengan harmoni. Fokus Anda bukan pada melawan, tetapi pada membangun. Sebagai jiwa terpilih, Anda memiliki kekuatan luar biasa untuk memanifestasikan apa yang Anda inginkan. Keinginan Anda bukan sekadar harapan kosong. Ia adalah panggilan dari dalam diri yang selaras dengan takdir Anda. Jika Anda merasa ragu atau tidak yakin apakah Anda layak menerima keajaiban ini, lepaskan perasaan itu. Anda layak, dan semesta sedang membuktikan hal itu kepada Anda. Namun, manifestasi impian tidak datang hanya karena berharap. Ia membutuhkan 3 hal: keyakinan, tindakan, dan penyerahan diri. Keyakinan adalah fondasi segalanya. Ketika Anda percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang, energi Anda berubah, dan semesta merespons energi itu dengan mengirimkan apa yang Anda butuhkan. Jangan biarkan keraguan merusak jalur energi ini. Jika ada godaan untuk meragukan jalan Anda, ingatlah bahwa setiap hal besar membutuhkan waktu untuk terwujud. Kemudian, bertindaklah. Semesta hanya bisa membantu mereka yang bersedia bergerak. Tidak peduli seberapa kecil langkah Anda, setiap tindakan adalah sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima keajaiban. Misalnya, jika impian Anda adalah keberhasilan dalam karier, mulailah dengan tindakan sederhana. Belajar, mengembangkan diri, atau membuka pintu peluang baru. Jika keinginan Anda adalah keadilan, fokuslah untuk menjalani hidup dengan integritas tinggi. Ketulusan Anda akan menjadi daya tarik energi positif. Yang terakhir, lepaskan hasilnya. Terkadang, kita terlalu terikat pada bagaimana dan kapan sesuatu akan terjadi. Ketika Anda melepaskan, Anda membuka ruang bagi semesta untuk bekerja sesuai caranya. Tidak ada jalan yang lebih indah daripada jalan yang dirancang oleh semesta. Dalam 7 hari ke depan, perhatikan hal-hal kecil di sekitar Anda.
Ada tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwa impian Anda sudah mulai mendekat. Mungkin seseorang memberikan Anda dukungan yang tak terduga. Mungkin sebuah peluang muncul begitu saja tanpa Anda duga. Atau mungkin Anda merasa beban di hati Anda perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan rasa tenang dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jika ada seseorang di masa lalu yang pernah mencoba menjatuhkan Anda, biarkan mereka berlalu. Semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Anda tidak perlu melawan mereka, karena fokus Anda bukan pada masa lalu, tetapi pada masa depan yang lebih cerah. Apapun yang mereka lakukan tidak akan mampu menghentikan Anda. Anda adalah jiwa terpilih, dan keberhasilan Anda adalah takdir yang sudah ditulis oleh semesta. Pesan semesta untuk Anda adalah sederhana, namun begitu mendalam. Percaya, bertindak, dan berserah. Keajaiban terjadi di persimpangan antara keyakinan yang kuat dan tindakan yang penuh makna. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun itu, adalah sinyal bahwa Anda siap menerima semua kebaikan yang semesta telah siapkan untuk Anda. Jadi mulai hari ini, ucapkan dalam hati. Aku percaya pada keajaiban. Aku percaya pada kekuatan semesta. Aku percaya pada diriku sendiri. Kata-kata ini adalah mantra yang menggerakkan energi positif di sekitar Anda. Tidak ada yang terlalu besar atau mustahil bagi jiwa yang percaya. Impian Anda, keinginan Anda, semuanya sedang dalam perjalanan menuju Anda. Bersiaplah, karena dalam waktu yang tak lama lagi, Anda akan tersenyum dan menyadari bahwa semesta benar-benar memihak Anda. Anda layak untuk mendapatkan semua itu. Anda layak menerima keberhasilan, kedamaian, dan keajaiban. Tetaplah percaya, karena semesta selalu bekerja untuk Anda. Bab 4. Manifestasi impian dan keinginan untuk keberhasilan. Semesta sedang menggerakkan energi besar ke arah Anda. Dalam 7 hari ke depan, ada potensi luar biasa bahwa keinginan atau impian yang Anda tanamkan selama ini akan mulai menunjukkan hasilnya. Energi ini membawa harapan besar, terutama jika Anda telah menanti keadilan atau kebenaran atas situasi yang selama ini terasa tidak adil. Bayangkan apa yang selama ini Anda perjuangkan. Mungkin mimpi tentang kesuksesan, harapan untuk pengakuan, atau sekadar kebahagiaan yang sederhana. Semua itu sedang mendekat kepada Anda. Namun semesta memiliki caranya sendiri dalam mewujudkan keinginan, dan terkadang prosesnya tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi percayalah, tidak ada doa atau usaha yang sia-sia. Bahkan jika Anda merasa ada yang pernah mencoba menjatuhkan Anda, energi keadilan sedang bergerak untuk membawa kebenaran ke permukaan. Impian besar Anda adalah panggilan dari jiwa. Anda mungkin sering meragukan diri sendiri, merasa bahwa harapan itu terlalu tinggi. Namun, sebagai jiwa terpilih, Anda memiliki hak dan kekuatan untuk bermimpi besar. Jangan biarkan suara negatif, baik dari dalam diri maupun dari luar, meruntuhkan keyakinan Anda. Apa yang Anda inginkan adalah sesuatu yang pantas Anda terima, dan semesta sedang bekerja untuk mencocokkan energi Anda dengan apa yang Anda butuhkan. Manifestasi adalah gabungan dari 3 elemen utama: keyakinan, tindakan, dan penyerahan. Keyakinan adalah dasar dari segalanya. Ketika Anda percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang, Anda membuka jalur energi yang mengundang keajaiban. Tidak peduli seberapa berat situasi Anda saat ini, jangan ragu pada kemampuan semesta untuk memberikan jawaban. Namun, keyakinan saja tidak cukup. Anda perlu bertindak. Tindakan Anda sekecil apapun adalah sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima keinginan Anda. Mulailah dari langkah kecil, buat rencana, ambil keputusan, dan buka diri terhadap peluang baru. Misalnya, jika Anda menginginkan kesuksesan di bidang karier, jadikan 7 hari ke depan sebagai momen untuk meningkatkan keterampilan atau mencari peluang. Jika Anda berharap keadilan, fokuslah pada langkah-langkah yang mencerminkan integritas dan ketulusan Anda. Bagian terakhir adalah penyerahan. Lepaskan kendali atas bagaimana dan kapan impian Anda akan terwujud. Ketika Anda terlalu terikat pada hasil, Anda justru menciptakan hambatan bagi energi semesta untuk mengalir.
Percayalah bahwa semesta selalu memiliki cara terbaik untuk mewujudkan sesuatu. Cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan, tetapi selalu tepat pada waktunya. Dalam perjalanan 7 hari ini, Anda akan mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa manifestasi Anda sedang mendekat. Mungkin sebuah peluang baru muncul secara tak terduga, atau Anda merasakan perubahan energi di sekitar Anda, rasa ringan di hati, atau keyakinan yang tiba-tiba menguat. Apapun bentuknya, perhatikan tanda-tanda ini sebagai bukti bahwa semesta sedang mendukung Anda. Jika Anda merasa ada seseorang yang pernah mencoba menjatuhkan Anda, biarkan semesta yang menyeimbangkan semuanya. Anda tidak perlu menyimpan amarah atau dendam, karena fokus Anda seharusnya berada pada pertumbuhan diri, bukan pada balas dendam. Semesta tahu bagaimana membawa keadilan tanpa Anda perlu mencemari hati dengan rasa sakit yang tidak perlu. Pesan semesta sederhana: percaya, bertindak, dan berserah. Ketika ketiganya bersinergi, keajaiban tak terhindarkan. Tidak ada impian yang terlalu besar bagi jiwa yang percaya dan bersedia bergerak. Mantra Anda dalam minggu ini adalah: aku percaya pada diriku. Aku percaya pada semesta. Aku percaya bahwa apa yang menjadi hakku sedang mendekat. Impian Anda adalah bagian dari takdir besar yang telah dirancang untuk Anda. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dituliskan semesta bagi Anda. Tetaplah melangkah dengan keyakinan, karena manifestasi impian Anda bukanlah pertanyaan jika, tetapi kapan. Anda layak menerima keberhasilan ini, dan waktunya sudah sangat dekat. Bersiaplah untuk tersenyum penuh syukur ketika impian itu akhirnya menjadi kenyataan. Bab 5. Melepaskan orang toksik dan belas kasihan. Ada kalanya hati Anda terasa berat, bukan karena Anda tidak mampu melepaskan, tetapi karena hati Anda dipenuhi belas kasihan yang begitu besar. Anda memahami luka orang lain, bahkan mereka yang menyakiti Anda. Anda tahu betapa sulitnya kehidupan, dan seringkali Anda merasa bahwa membantu mereka, meski harus mengorbankan diri sendiri, adalah hal yang benar. Namun, dalam 7 hari ke depan, semesta mengingatkan Anda untuk mulai membedakan antara cinta tanpa syarat dan rasa kasihan yang merugikan diri sendiri. Jiwa yang dipenuhi belas kasih seperti Anda memiliki potensi luar biasa untuk menyembuhkan, tetapi Anda juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk berhenti. Memberikan terlalu banyak kepada orang yang toksik hanya akan membuat Anda kehilangan keseimbangan, sementara mereka tetap berjalan tanpa rasa syukur. Melepaskan orang toksik adalah sebuah perjalanan batin yang membutuhkan keberanian besar. Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin aku meninggalkan mereka yang telah begitu lama ada dalam hidupku? Atau, apakah aku egois karena berhenti membantu mereka? Ini bukan tentang menjadi egois. Ini adalah tentang melindungi diri Anda agar tetap utuh dan kuat, sehingga Anda bisa memberi cinta yang lebih murni kepada dunia. Semesta tidak menghendaki Anda terus-menerus berada di lingkungan yang merugikan jiwa Anda. Orang-orang yang toksik seringkali membawa energi yang menguras semangat, menanam keraguan, dan bahkan mengaburkan cahaya yang Anda bawa. Mereka mungkin berbicara manis di depan Anda, tetapi di balik itu, mereka menciptakan beban emosional yang perlahan menggerogoti Anda. Langkah pertama dalam proses melepaskan ini adalah menerima kenyataan bahwa Anda tidak bisa mengubah semua orang. Orang-orang berubah bukan karena kita memaksakan, tetapi karena mereka sendiri memilih untuk melakukannya. Jika seseorang memilih untuk tetap toksik, meski Anda telah memberikan yang terbaik, itu bukan tanggung jawab Anda lagi. Langkah kedua adalah membangun batasan yang sehat. Anda tidak harus mengusir mereka secara tiba-tiba atau dengan kemarahan. Sebaliknya, lakukan dengan kelembutan yang menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Perlahan, kurangi keterlibatan Anda. Jika mereka mulai menciptakan drama atau mencoba menarik Anda kembali ke dalam energi negatif mereka, ingatkan diri Anda bahwa ini adalah ujian dari semesta, untuk melihat apakah Anda benar-benar berani memilih diri sendiri. Langkah ketiga adalah berdoa untuk mereka. Melepaskan tidak berarti Anda membenci atau melupakan mereka.
Sebagai jiwa yang penuh belas kasih, Anda selalu bisa mengirimkan doa terbaik bagi mereka dari kejauhan. Doa adalah cara Anda untuk tetap menjaga cinta di hati, tanpa harus terjebak dalam hubungan yang merugikan. Proses ini mungkin tidak instan, dan itu tidak apa-apa. Semesta memahami bahwa melepaskan seseorang yang pernah Anda pedulikan sangatlah sulit. Anda akan merasa ragu, kadang bahkan ingin kembali. Tetapi ingat, melepaskan bukan berarti Anda tidak peduli. Itu adalah keputusan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dalam 7 hari ke depan, energi semesta mendukung Anda untuk tegas terhadap mereka yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan spiritual Anda. Ini adalah waktu untuk membersihkan energi Anda, membebaskan ruang di hati Anda, sehingga keajaiban baru bisa datang. Percayalah, setiap ruang yang Anda lepaskan dari hubungan toksik akan diisi dengan cinta yang lebih tulus dan berkah yang lebih besar. Mantra Anda minggu ini adalah, aku memaafkan, aku melepaskan, dan aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Aku percaya bahwa apa yang baik untukku akan tetap bersamaku. Proses melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian Anda untuk memilih kehidupan yang lebih damai. Semesta menginginkan Anda hidup dalam keseimbangan, bukan dalam keraguan. Melepaskan adalah langkah menuju kebebasan, dan kebebasan itu adalah hak Anda sebagai jiwa yang terpilih. Bab 6. Posesif dan kendali dari orang lain. Dalam perjalanan hidup Anda, tidak semua orang akan mendukung kebebasan dan pertumbuhan jiwa Anda. Ada kalanya Anda bertemu dengan sosok yang mencoba mengendalikan langkah Anda, baik secara halus maupun terang-terangan. Mereka mungkin adalah orang yang Anda percayai, bahkan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Anda. Namun, apa yang terlihat sebagai perhatian seringkali adalah bentuk posesif yang bertujuan memuaskan ego mereka sendiri. Semesta mengingatkan Anda bahwa jiwa yang terpilih tidak ditakdirkan untuk hidup di bawah kendali orang lain. Kebebasan Anda adalah bagian dari misi besar yang telah diberikan kepada Anda untuk menemukan diri sendiri, mengejar tujuan yang lebih tinggi, dan berbagi cahaya dengan dunia. Jika ada seseorang yang mencoba membatasi ruang Anda, itu bukanlah cinta sejati. Itu adalah cerminan dari ketakutan dan ketidakamanan mereka sendiri. Dalam 7 hari ke depan, energi semesta menunjukkan kemungkinan adanya sosok yang berusaha menguasai keputusan, emosi, atau bahkan kehidupan pribadi Anda. Sikap posesif ini mungkin tersembunyi di balik kata-kata manis atau perhatian yang berlebihan. Mereka mungkin berkata, "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu," tetapi kenyataannya, mereka takut kehilangan kontrol atas Anda. Menghadapi energi seperti ini membutuhkan keberanian dan ketegasan. Jangan biarkan mereka membuat Anda merasa bersalah karena memilih jalan Anda sendiri. Ingat, cinta sejati tidak pernah memaksa atau mengekang. Sebaliknya, cinta sejati membebaskan dan mendukung Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Langkah pertama untuk menghadapi ini adalah mengenali pola posesif tersebut. Apakah mereka sering mengkritik pilihan Anda? Apakah mereka selalu ingin tahu setiap langkah Anda, bukan karena perhatian, tetapi karena ketidakpercayaan? Apakah mereka cenderung membuat Anda merasa kecil atau bersalah ketika Anda mencoba sesuatu yang berbeda? Jika jawabannya iya, maka saatnya untuk menetapkan batasan yang jelas. Langkah kedua adalah mengingat kekuatan Anda sebagai jiwa yang dipilih. Anda memiliki intuisi yang tajam. Gunakan itu untuk mengenali niat sebenarnya di balik tindakan mereka. Jangan takut untuk mengatakan tidak atau untuk mempertahankan kebebasan Anda. Keberanian untuk mempertahankan diri adalah tanda bahwa Anda menghormati diri sendiri dan misi jiwa Anda. Langkah ketiga adalah memutuskan bagaimana Anda ingin melanjutkan hubungan ini. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan menghormati keputusan Anda dan belajar untuk berubah. Tetapi jika mereka tetap berusaha mengendalikan, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan jarak. Anda tidak harus memutus hubungan secara tiba-tiba, tetapi buatlah ruang yang cukup agar Anda bisa bernapas dan mengevaluasi apa yang benar-benar Anda butuhkan.
Semesta ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi ini. Ada energi perlindungan yang kuat di sekitar Anda, membimbing Anda untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi pertumbuhan jiwa Anda. Anda hanya perlu mendengarkan hati Anda yang selalu tahu arah yang benar. Mantra untuk Anda minggu ini adalah, "Aku menghormati kebebasanku dan orang lain yang menghormatinya. Aku melepaskan kendali yang tidak sehat dan memilih cinta yang murni." Minggu ini adalah kesempatan besar untuk melepaskan beban kendali orang lain. Proses ini mungkin membuat Anda merasa bersalah atau ragu pada awalnya. Tetapi, percayalah bahwa ini adalah langkah penting untuk kebahagiaan dan kedamaian jiwa Anda. Ketika Anda belajar untuk membebaskan diri dari energi posesif, Anda membuka pintu bagi hubungan yang lebih tulus, mendalam, dan penuh cinta sejati. Semesta menginginkan Anda untuk menjadi diri Anda yang utuh, tanpa dibatasi oleh kendali atau ketakutan orang lain. Karena hanya dalam kebebasan itulah, cahaya Anda bisa bersinar dengan terang, membawa inspirasi bagi dunia. Bab 7. Pertimbangan untuk melepaskan atau mempertahankan relasi. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada persimpangan yang sulit, terutama ketika menyangkut hubungan atau situasi yang memengaruhi keuangan dan stabilitas kita. Di satu sisi, ada keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah dikenal dan terasa aman. Di sisi lain, ada suara hati yang mendesak Anda untuk melangkah keluar, melepaskan yang tidak lagi selaras dengan jiwa Anda. Minggu ini semesta memperlihatkan bahwa Anda mungkin merasa kebingungan dalam menentukan langkah terbaik di area ini. Ada energi yang menarik Anda untuk merenungkan relasi tertentu, baik itu hubungan pribadi, profesional, atau bahkan situasi keuangan yang sedang Anda hadapi. Anda merasa terjebak di antara dua pilihan. Terus bertahan dengan harapan situasi akan membaik, atau melepaskannya untuk memberi ruang bagi hal baru yang lebih selaras dengan perjalanan spiritual Anda. Namun, ketahuilah bahwa kebingungan ini bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah undangan dari semesta untuk melihat lebih dalam ke dalam hati Anda. Kebimbangan muncul karena Anda sedang menimbang sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi hidup Anda saat ini, tetapi juga bagi pertumbuhan jiwa Anda di masa depan. Apa yang harus dipertimbangkan? Pertama, tanyakan pada diri sendiri, apakah relasi atau situasi ini masih memberikan kebahagiaan dan pertumbuhan? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan melepaskannya. Hubungan atau situasi yang hanya menguras energi Anda tanpa memberi ruang untuk berkembang adalah tanda bahwa Anda telah melampaui perannya dalam hidup Anda. Kedua, renungkan tentang keterikatan yang membuat Anda ragu untuk melepaskannya. Apakah itu rasa takut kehilangan stabilitas? Ataukah rasa tanggung jawab terhadap orang lain? Ketahuilah bahwa stabilitas sejati tidak datang dari bergantung pada sesuatu yang tidak lagi selaras, tetapi dari keberanian untuk percaya bahwa semesta selalu menyediakan apa yang Anda butuhkan ketika Anda memilih jalan yang benar. Ketiga, dengarkan intuisi Anda. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda memiliki kemampuan alami untuk merasakan apa yang benar-benar baik untuk Anda. Jika ada rasa lega setiap kali Anda membayangkan melepaskan, itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sudah siap untuk melangkah maju. Namun, jika ada harapan yang tulus dan peluang nyata untuk memperbaiki, mungkin hubungan ini masih layak diperjuangkan. Bagaimana cara mengambil keputusan? Semesta mengingatkan Anda untuk tidak terburu-buru. Biarkan waktu memberikan jawabannya. Selama periode ini, fokuslah pada klarifikasi energi Anda. Luangkan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau menuliskan perasaan Anda. Proses ini akan membantu Anda melihat dengan lebih jernih apa yang benar-benar penting. Mantra minggu ini adalah, "Aku mempercayai semesta untuk membimbingku pada keputusan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian sejati. Aku melepaskan rasa takut dan membuka diri pada kebenaran." Ingatlah, keputusan yang didasarkan pada ketakutan seringkali membawa penyesalan. Sebaliknya, keputusan yang berasal dari cinta dan kepercayaan pada semesta akan membawa kedamaian, meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Jika Anda memilih untuk bertahan, lakukan dengan penuh kesadaran dan harapan akan perubahan yang positif. Jika Anda memilih untuk melepaskan,
Lakukan dengan hati yang lapang, tanpa rasa bersalah, karena Anda tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan Anda. Minggu ini, semesta hadir sebagai pemandu Anda, mengirimkan tanda-tanda melalui mimpi, intuisi, atau pesan dari orang-orang di sekitar Anda. Perhatikan dengan hati terbuka, karena setiap tanda adalah arahan menuju keputusan yang paling selaras dengan jiwa Anda. Tidak ada jalan yang benar atau salah di mata semesta. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan yang membantu Anda belajar dan bertumbuh. Jadi percayalah bahwa apapun yang Anda pilih, Anda sedang berjalan menuju takdir yang telah disiapkan untuk Anda sebagai jiwa yang terpilih. Bab 8. Pencapaian dan perasaan cemburu. Dalam perjalanan hidup, setiap pencapaian yang Anda raih bukan hanya sekadar hasil kerja keras, tetapi juga bentuk energi positif yang Anda pancarkan. Ketika Anda mulai mencapai hal-hal yang lebih besar, Anda akan melihat bagaimana orang-orang di sekitar Anda merespons. Beberapa mungkin akan merayakan kebahagiaan Anda bersama Anda, tetapi ada juga yang merasa cemas atau bahkan cemburu dengan apa yang Anda capai. Energi ini datang dari rasa ketidakpuasan atau perasaan tidak cukup dalam diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang Anda capai adalah sesuatu yang tidak bisa mereka raih. Perasaan ini datang dari ketakutan, dari rasa rendah diri yang mereka alami, dan bukan karena mereka tidak menyukai Anda atau pencapaian Anda. Dalam kenyataannya, orang yang merasa cemburu hanya mencerminkan perasaan mereka sendiri yang tidak sepenuhnya damai dengan diri mereka sendiri. Jangan biarkan rasa cemburu orang lain mengganggu kebahagiaan Anda. Anda adalah bagian dari semesta yang lebih besar, dan pencapaian Anda adalah cermin dari perjalanan spiritual yang penuh dengan perjuangan dan ketekunan. Mereka yang merasa terancam oleh pencapaian Anda sebenarnya belum sepenuhnya memahami apa yang Anda lewati. Mereka hanya melihat hasil, bukan proses yang penuh dengan tantangan yang telah Anda hadapi. Anda mungkin tidak tahu betapa sulitnya perjalanan Anda, tetapi semesta tahu betul bahwa Anda telah layak untuk menikmati setiap pencapaian ini. Seringkali, orang yang cemburu berusaha untuk menutupi perasaan mereka dengan sikap baik atau bahkan terlihat mendukung. Namun di balik itu, ada energi negatif yang berusaha mengganggu kedamaian hati Anda. Mereka mungkin tidak mengatakan apapun langsung, tetapi energi yang mereka pancarkan bisa membuat Anda merasa tidak nyaman. Inilah saatnya bagi Anda untuk menyadari bahwa mereka yang tidak sepenuhnya mendukung kesuksesan Anda bukanlah orang yang harus Anda beri perhatian lebih. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda harus menjaga diri dan tetap fokus pada tujuan Anda. Tidak perlu merasa terbebani oleh perasaan cemburu orang lain. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap pencapaian yang Anda raih adalah bentuk berkah dan hadiah dari semesta untuk Anda. Jangan biarkan perasaan orang lain mengubah cara Anda melihat dunia atau diri Anda sendiri. Setiap pencapaian yang Anda raih adalah milik Anda, dan Anda tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk merayakannya. Orang yang cemburu mungkin merasa harus menyaingi Anda atau berusaha lebih baik dari Anda untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Tetapi, ingatlah bahwa perjalanan Anda adalah milik Anda, dan Anda berjalan di jalan yang telah dipilihkan semesta untuk Anda. Anda tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang Anda capai adalah bukti dari ketekunan Anda, dan itu adalah sesuatu yang patut untuk dirayakan. Anda tidak perlu merasa bersalah atau tidak nyaman dengan kesuksesan Anda. Ketika seseorang merasa cemburu, itu adalah tanda bahwa mereka belum siap untuk menerima cahaya yang Anda pancarkan. Biarkan mereka untuk menemukan cahaya mereka sendiri, dan jangan biarkan energi negatif mereka menghalangi jalan Anda. Anda memiliki tujuan yang lebih besar dan lebih mulia yang sudah ditentukan oleh semesta untuk Anda. Setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke tujuan itu. Ingatlah, perasaan cemburu adalah perasaan yang bersifat sementara. Mereka yang merasa cemburu pada akhirnya akan menemukan jalan mereka sendiri, sebagaimana Anda telah menemukan jalan Anda. Anda tidak perlu mengambil beban itu. Teruslah berjalan dengan keyakinan dan terus pancarkan cahaya Anda.
Mereka yang benar-benar mencintai dan mendukung Anda akan merayakan kebahagiaan Anda tanpa rasa iri. Dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan mereka yang sepenuhnya mendukung pencapaian Anda. Dan mereka adalah orang-orang yang akan berjalan bersama Anda dalam perjalanan hidup yang penuh berkah ini. Pencapaian Anda adalah bukti dari perjalanan spiritual yang penuh ketekunan. Dan setiap pencapaian membawa Anda lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih besar. Jangan biarkan perasaan cemburu menghalangi kedamaian hati Anda. Teruslah bersinar dan jangan pernah ragu untuk merayakan setiap langkah yang Anda ambil. Anda adalah jiwa yang terpilih dan semesta selalu mendukung langkah Anda. Bab 9. Proses penerimaan dan keseimbangan emosi. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika, kita seringkali dihadapkan pada hubungan yang menguras energi, terutama yang melibatkan perasaan berlebihan terhadap seseorang. Ketika perasaan itu terlalu kuat, kita cenderung kehilangan keseimbangan emosional dan mulai terjebak dalam sikap yang disebut bucin, budak cinta. Perasaan ini dapat mengikat kita dalam ketergantungan emosional yang berlebihan, sehingga kita lupa untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri. Sebagai jiwa yang terpilih, Anda harus memahami bahwa cinta sejati dimulai dari cinta pada diri sendiri. Ketika Anda terlalu fokus pada seseorang atau sesuatu, Anda mungkin akan kehilangan kontak dengan diri sejati Anda. Anda mulai memberikan lebih banyak perhatian dan energi pada orang lain, berharap mereka akan memberi Anda apa yang Anda butuhkan secara emosional. Namun, inilah saatnya bagi Anda untuk menyadari bahwa energi Anda harus diperuntukkan bagi diri Anda terlebih dahulu. Penerimaan diri adalah langkah pertama menuju keseimbangan emosional yang sejati. Semesta seringkali menguji kita dengan hubungan yang menuntut perhatian dan dedikasi lebih. Namun, jika hubungan itu menyebabkan Anda merasa lelah dan kehilangan jati diri, itu adalah tanda bahwa saatnya untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Anda perlu melepaskan ketergantungan emosional yang berlebihan dan mulai menyeimbangkan perasaan Anda. Ketika Anda merasa diri Anda terperangkap dalam perasaan cinta yang berlebihan, ingatlah bahwa cinta yang paling murni adalah cinta yang datang dari kedamaian dalam diri. Anda harus menyadari bahwa hanya dengan menjaga keseimbangan emosional, Anda bisa memberikan cinta yang sehat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Penerimaan bukan hanya tentang menerima orang lain, tetapi juga menerima diri Anda sepenuhnya, dengan segala kekuatan dan kelemahan Anda. Ketika Anda belajar untuk menerima diri, Anda akan menemukan kedamaian yang membebaskan Anda dari ikatan emosional yang tidak sehat. Cinta bukanlah tentang menggantungkan kebahagiaan Anda pada orang lain, tetapi tentang memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri Anda. Ketergantungan emosional hanya akan menghalangi proses penyembuhan dan pertumbuhan spiritual Anda. Seringkali, kita terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat karena kita menganggap bahwa mencintai seseorang berarti harus mengorbankan diri kita. Namun, hubungan yang sehat justru adalah ketika kedua belah pihak saling memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Jika Anda merasa terlalu terikat atau terlalu bergantung pada orang lain, itu adalah pertanda bahwa Anda perlu fokus pada diri sendiri. Cinta yang sejati dimulai dengan cinta pada diri sendiri, dan hanya dengan itu Anda dapat mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat dan seimbang. Saat Anda mulai melepaskan perasaan berlebihan tersebut, Anda akan merasa lebih ringan dan bebas. Anda akan merasakan bagaimana energi positif mengalir kembali ke dalam diri Anda. Anda tidak lagi terjebak dalam pola ketergantungan emosional, dan Anda bisa lebih bijaksana dalam menjalani hubungan. Keseimbangan ini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang lebih tulus dalam hidup Anda. Proses penerimaan dan keseimbangan emosional adalah perjalanan yang memerlukan kesadaran dan keberanian. Anda harus belajar untuk mengelola perasaan Anda dan tidak membiarkan perasaan berlebihan mengambil alih hidup Anda. Ketika Anda mampu menemukan keseimbangan itu, Anda akan merasakan kekuatan dalam diri yang mampu menarik energi positif, menciptakan hubungan yang lebih sehat, dan menghadirkan kebahagiaan sejati. Ingatlah bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih, dan semesta mendukung Anda dalam setiap langkah untuk mencapai keseimbangan dalam hidup.
Cinta yang Anda berikan kepada diri sendiri adalah fondasi dari segala kebahagiaan yang Anda cari. Oleh karena itu, mulailah perjalanan ini dengan menerima diri Anda sepenuhnya, tanpa syarat. Ketika Anda bisa menerima diri, Anda akan menemukan kedamaian dan keseimbangan yang akan membawa Anda pada hubungan yang lebih indah dan penuh makna. Bab 10. Karma dan penyesalan orang toksik. Dalam perjalanan hidup, kita sering kali bertemu dengan individu yang datang dengan energi negatif, mencoba merusak kedamaian kita, atau bahkan menyakiti kita dengan tindakan mereka. Namun, semesta selalu mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, baik maupun buruk, akan kembali kepada kita dalam bentuk karma. Ketika seseorang berbuat salah terhadap Anda, mungkin mereka merasa bebas untuk melukai atau mengecewakan. Namun ingatlah, semesta bekerja dalam cara yang tak terduga. Karma adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Bagi mereka yang telah menyakiti Anda, meskipun mereka mungkin tidak langsung merasakannya, waktu akan membawa mereka pada pemahaman tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Penyesalan adalah bagian dari proses itu. Ada kalanya, mereka yang dulu berbuat salah atau berusaha meruntuhkan energi Anda mulai merasakan akibat dari tindakan mereka. Ketika karma datang, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan tanpa akibat. Seringkali, penyesalan ini datang setelah mereka menyadari bahwa orang yang mereka sakiti bukanlah orang biasa. Anda adalah jiwa yang terpilih, dan kekuatan spiritual yang ada pada diri Anda adalah sesuatu yang tidak bisa dikecilkan oleh orang lain. Mereka yang dulu mencoba untuk merendahkan Anda atau mengambil keuntungan dari kebaikan hati Anda kini mungkin merasa terpukul oleh penyesalan. Mereka akan mulai merasakan betapa sulitnya mendapatkan kembali kedamaian yang pernah mereka rusak. Namun, jangan biarkan perasaan puas atau ingin membalas dendam menguasai Anda. Biarkan karma berjalan sesuai dengan iramanya. Anda, sebagai jiwa yang terpilih, telah mempelajari arti melepaskan dan tidak membiarkan energi negatif menghancurkan kedamaian yang telah Anda bangun dengan begitu keras. Penyesalan mereka adalah milik mereka. Dan tugas Anda adalah untuk tetap berada pada jalur kebaikan dan pertumbuhan spiritual. Lebih dari itu, ada orang yang datang kepada Anda setelah mereka menyaksikan perubahan besar dalam hidup Anda, setelah mereka melihat bagaimana Anda tetap teguh meski badai menghadang. Mereka yang dulunya mungkin tak menghargai Anda atau meragukan potensi Anda, kini mulai tertarik untuk membangun hubungan dengan Anda. Mereka melihat cahaya dalam diri Anda yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Mereka ingin berada di sekitar Anda karena mereka merasakan energi positif yang mengalir dari Anda, sesuatu yang tidak mereka temui pada orang lain. Mereka merasa tertarik pada kualitas spiritual Anda yang semakin berkembang. Ini adalah saat di mana Anda dapat memilih untuk mengampuni. Bukan karena mereka layak untuk mendapatkannya, tetapi karena Anda layak mendapatkan kedamaian yang datang dengan melepaskan segala kebencian. Anda tidak perlu menerima mereka kembali dalam hidup Anda jika itu tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi jika mereka datang dengan niat yang tulus, maka kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik bisa saja terwujud. Biarkan diri Anda menilai berdasarkan energi dan niat yang mereka bawa, bukan hanya berdasarkan penyesalan mereka yang datang terlambat. Karma bukanlah untuk dibalas dengan kebencian, tetapi sebagai pelajaran bagi mereka yang sudah melakukan kesalahan. Anda yang terus menjalani hidup dengan niat yang baik dan hati yang penuh cinta, tidak perlu khawatir. Semesta telah menyusun segala sesuatu dengan begitu indah, dan mereka yang berusaha menyakiti Anda akan mendapatkan pelajaran yang mereka perlukan pada waktunya. Yang terpenting bagi Anda adalah untuk terus berada pada jalur pertumbuhan dan penerimaan, mengalir bersama energi positif yang terus datang menghampiri Anda. Semesta selalu mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita akan menghasilkan akibat. Bagi orang yang dulu menyakiti Anda, penyesalan mereka adalah cermin dari karma yang mereka hadapi. Anda hanya perlu melanjutkan perjalanan spiritual Anda tanpa terbebani oleh masa lalu. Biarkan karma mereka membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam, sementara Anda tetap fokus pada kedamaian dan kebahagiaan yang sedang Anda bangun untuk diri sendiri.